Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Niza Usolehah. Saya dari kampus Universitas Mercubuana Menteng. Saya di sini akan membicarakan tentang sedikit larangan pergaulan bebas. Larangan pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban, tuntutan aturan, syarat, dan perasaan malu. Pengertian pergaulan bebas diambil dari kata pergaulan, yang artinya proses interaksi antar individu atau individu dengan kelompok, sedangkan kata bebas yang artinya terlepas dari kewajiban, aturan, tuntutan, norma, agama, dan Pancasila. Sedangkan pergaulan bebas menurut Islam merupakan memang dilarang dalam ajaran agama Islam maupun praktek sosial. Apalagi perbuatan zina. Perbuatan zina semacam itu bisa menyebabkan banyak kemudaratan khususnya bagi diri mereka yang melakukannya. Pergaulan bebas tertuang dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabus zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan memang beberapa sebab remaja melakukan pergaulan bebas, yaitu sikap mental yang tidak sehat, pelampiasan rasa kecewa terhadap keluarga yang tidak harmonis, kegagalan remaja menyerap norma-norma agama dan norma-norma Pancasila. Ciri-ciri pergaulan bebas di kalangan remaja yaitu 1. Terjerat dalam pesta hura-hura. 2. Mabuk-mabukan dan menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba. 3. Perilaku yang tidak baik. 4. Menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. 5. Melakukan perzinaan. 6. Selalu menghambur-hamburkan uang untuk memenuhi hasrat keinginannya. 7. Rasa ingin mengetahui dengan hal-hal yang berbau negatif. 8. Banyak mengalami tekanan mental. Faktor penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja yaitu 1. Rendahnya taraf pendidikan keluarga seperti keluarga yang mengizinkan sang anak berpacaran tanpa ada pengawasan yang menyebabkan anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. 2. Keadaan keluarga yang tidak stabil atau broken home, orang tua yang kurang memperhatikan pergaulan anak, orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga anak tidak bisa diperhatikan dengan maksimal. Keadaan keluarga sangat berpengaruh pada tingkah laku perkembangan saat remaja, yang mana keadaan orang tua yang tidak harmonis akan membuat anak cenderung terganggu dan memilih untuk mencari kesenangan di luar agar merasa dirinya senang dan melupakan hal-hal yang terjadi di keluarganya. Ini salah satu penyebab pergaulan bebas karena orang tua tidak memberi kasih sayang sehingga anak mencari kesenangan di luar. 3. Kurangnya berhati-hati dalam berteman. Contohnya, teman dapat menuntun kita ke arah yang negatif terjadi karena berteman dengan orang yang tidak baik. 4. Keadaan ekonomi keluarga. Contohnya, anak yang putus sekolah karena ekonomi keluarganya yang rendah membuat perilaku sang anak menjadi tambah parah. 5. Adanya teknologi informasi seperti internet. Dari adanya internet, memudahkan untuk mengakses jenis macam-macam budaya yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Contohnya, anak remaja melihat film yang belum sesuai dengan umurnya, menggunakan sosmed untuk melakukan hal buruk, menjadikan internet sebagai hal yang negatif, bertuntut pada pergaulan bebas. Lalu, apa akibat dari pergaulan bebas? Terjadinya pergaulan bebas akan memberikan pengaruh buruk bagi dirinya sendiri, orang tua, masyarakat, dan juga negara. Pengaruh-pengaruh tersebut dari dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas antara lain seperti yang saya sebutkan tadi. 1. Ketergantungan terhadap obat-obatan atau menjadi pecandu. Jika sudah menjadi pecandu, maka keadaan ekonomi akan menjadi kurang stabil. Hal ini terjadi karena pemasukan entah uang gaji bulanan atau uang saku dari orang tua akan habis digunakan untuk beli barang-barang haram tersebut. Dan hal ini dampaknya akan buruk bagi kesehatan. 2.
munculnya perzinaan dan seks bebas. Perzinaan adalah salah satu perbuatan keji yang sangat dibenci oleh Allah. Dengan adanya pergaulan bebas, perzinaan bisa sangat memungkinkan muncul, bahkan perzinaan yang dilakukan terang-terangan serta dilegalisasi oleh pemerintah bisa saja terjadi. Dari perilaku perzinaan juga akan muncul berbagai macam hal yang bisa merusak keluarga, hilangnya akar keluarga dari anak, penyakit berbahaya, dan lain sebagainya. Untuk itu, jangan sampai pergaulan bebas ada karena efeknya bisa terjadi pada perzinaan. Sebagai contoh, ketika seseorang gemar menggunakan narkoba, maka hal ini akan membuat tubuhnya menjadi tidak sehat dan dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Tidak hanya narkoba, namun ada pula seks bebas yang dapat membuat seseorang beresiko terjangkit penyakit AIDS atau HIV/AIDS, serta kemungkinan melakukan aborsi yang besar. Hal-hal tersebut dapat membuat seseorang merasa hancur, bahkan masa depannya juga terancam. Lalu ada lagi rusaknya moralitas. Moralitas bisa saja rusak dari adanya pergaulan bebas. Aturan-aturan kebenaran universal dalam Islam yang ditetapkan tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang bergaul secara bebas. Pergaulan bebas akan mengedepankan bahwa hawa nafsu dan kesenangan pribadi. Minum minuman keras, membuka aurat tanpa ada batasan lawan jenis tentu akan membuat moral masyarakat menjadi rusak dan tidak terkendali. Untuk itu, kerusakan moral bisa juga bermula dari pergaulan bebas tanpa batas. Saya akan menyebutkan beberapa cara menghindari pergaulan bebas. Karena remaja yang sudah masuk ke dalam lingkungan yang salah akan sulit sekali untuk kembali ke dalam lingkungan yang baik. Mengingat lingkungan di luar keluarga menjadi salah satu penyebab pergaulan bebas yang paling banyak terjadi, tentu ada baiknya jika Anda sebagai orang tua membatasi waktu keluar anak supaya tidak terlalu bebas dengan waktu luangnya. 1. Membekali diri dengan bimbingan agama sedini mungkin agar mempunyai kontrol perilaku yang kuat dalam pergaulan. 2. Menjaga aurat. Mengingat bahwa manusia adalah makhluk yang bisa mengundang kesalahan atau khilaf. Untuk itu, menghindari pergaulan bebas maka mulailah dari menjaga aurat kita masing-masing. 3. Hindarilah lingkungan yang buruk. Lingkungan merupakan area bersosialisasi setelah keluarga. Ketika lingkungan yang digunakan untuk bersosialisasi bukanlah lingkungan yang baik, maka perilaku menyimpang dapat saja terjadi. Menjadi pekerjaan orang tualah untuk mendidik anaknya supaya dapat mengerti baik dan buruk suatu perilaku sejak dini. Namun, terkadang kesibukan orang tua maka anak yang tidak mendapat pengawasan dengan baik dan akhirnya banyak dari mereka yang terjerumus pada pergaulan bebas. 4. Sebelum keluar rumah, biasanya meminta izin dan menjelaskan tujuan bepergian dengan siapa, pergi serta pulang jam berapa, agar orang tua tahu. Lalu salurkan bakat dan minat dalam hal positif dan yakinkan aturan dari orang tua atau guru bukan bermaksud mengekang tapi untuk kebaikan masa depan. Lalu biasakan bicara dengan orang tua, ceritakan tentang kejadian yang sudah dialami. Jadikan orang tua dan guru sebagai tempat mencurahkan isi hati. Dan kemudian jaga diri dari pergaulan yang tidak sehat. Jangan sampai terjadi kehamilan pada usia sekolah karena berdampak pada masa depan. Saran dari saya sebagai salah satu dari remaja, kita jangan terpengaruh oleh hal-hal yang negatif karena ini akan menyebabkan pergaulan bebas seperti perzinaan, narkoba, dan pesta hura-hura. Hal ini dapat dicegah dengan adanya lingkungan yang baik dan terutama keluargalah yang paling berpengaruh untuk anak muda. Saat melakukan hal itu, dan tentu juga dari diri kita sendiri menyikapi sesuatu hal yang negatif dengan hal baik. Tetaplah berpikir ke hal yang positif agar terhindar dari pergaulan bebas dan memperkuat agama, memilih teman yang baik, memperluas pengetahuan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kita dan terutama bagi remaja-remaja saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.